Selamat malam. Sebelumnya kami dari kelompok 8 di sini bakal mempresentasikan terkait konstruksi jalan di lahan gambut untuk mata kuliah infrastruktur tanah gambut dan rawa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Keisha Amelinda Wahyudin, kemudian ada Finggir Nurfebi Aurora, kemudian ada M. Salman Ranggandani, dan saya sendiri Cynthia Sandulandari dan Jeffrey Nathansong. Selanjutnya untuk latar belakangnya sendiri, ini adalah gambaran secara garis besar terkait apa sih tanah gambut itu. Tanah gambut adalah salah satu jenis tanah yang sering dipermasalahkan dalam suatu pekerjaan pelaksanaan konstruksi, dikarenakan tanah gambut mempunyai daya dukung yang rendah. Salah satu yang jadi tolak ukur dalam kemampuan tanah dalam pembuatan sarana transportasi sebagai jalan, yaitu nilai daya dukung tanah adalah berupa nilai California Bearing Ratio atau CPR. Ini pendapat dari Masur tahun 2022. Kemudian tanah gambut sendiri juga memiliki sifat yang berbahaya, yang dimana tanah gambut memiliki sifat yang disebut sebagai mengering tidak balik atau irreversible drying, dimana dengan sifat ini membuat tanah gambut menjadi mudah terbakar pada saat musim panas. Sifat ini membuat tanah gambut yang sudah mengalami pengeringan dengan kadar air pada tanah kurang dari 100%. Kehilangan kemampuannya untuk menyerap air lagi apabila nantinya dibasahi. Pada kondisi ini, tanah gambut menjadi lebih mudah hanyut di bawah air dan lebih mudah untuk terbakar. Kemudian, untuk konstruksi bangunan sipil di atas tanah gambut seringkali mengalami permasalahan akibat sifat fisik dan teknis tanah gambut yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penelitian dan inovasi metode perbaikan tanah gambut yang lebih efektif dan efisien agar dapat meningkatkan daya dukung tanah serta menjamin keberlanjutan infrastruktur di atasnya. Oke, boleh dilanjut. Oke, ringkasannya Masrur. Itu potensi perkuatan tanah gambut dengan penambahan tanah non-organik dan semen bertujuan untuk menguji efektivitas penambahan tanah non-organik sebanyak 40%, semen itu bervariasi bisa 0, 3, 5, dan 7% untuk meningkatkan CBR tanah gambut. Itu lokasinya di Palangkaraya. Metode yang ada itu sampel laboratorium, sifat fisik dan pemadatan standar, lalu uji CBR perendaman 24 jam dan 4 hari untuk uji CBR. Hasil utamanya yaitu CBR meningkat dari 6,6% itu menggunakan 0% semen menjadi 14,4% setelah menggunakan 7% semen. Penambahan semen efektif menaikkan nilai CBR sehingga percampuran dapat memenuhi kategori sub-base atau choice fill pada beberapa kondisi. Implikasi praktis, metode kimiawi semen ditambah tanah non-organik dapat meningkatkan daya dukung untuk timbunan atau perkerasan ringan. Habis itu ringkasan Waruru dan Nasution. Analisis penurunan tanah gambut dengan timbunan yang diperkuat grid bambu dan tiang beton. Bertujuannya itu uji skala kecil perkuatan timbunan di atas gambut memakai kombinasi grid bambu dan tiang beton. Bandingkan pengamatan lab, metode hiperbolik dan simulasi Fluxys 2D. Menggunakan metode model box 1:10, variasi panjang tiang 15 dan 25 cm dan jarak 5 dan 10 cm. Pembebanan bertahap, analisis hiperbolik, dan Fluxys. Hasil utama yang diperoleh itu perkuatan dengan tiang lebih panjang dan jarak lebih rapat membuat penurunan berkurang. Metode hiperbolik mendekati data pengamatan, Fluxys cenderung memberikan hasil penurunan lebih besar atau aman. Distribusi tegangan terfokus di ujung tiang dan tepi grid. Berikutnya ringkasannya dari Kohara dan Prihatingningsi dari jurnal analisis penurunan jalan di atas gambut tanpa perbaikan di Pekanbaru. Memiliki tujuan memperkirakan daya dukung besar dan lama penurunan jika jalan dibangun di gambut tanpa perbaikan. Menggunakan metode Borlaug, karakteristik lapisan, perhitungan tegangan atau penurunan elastis, dan konsolidasi primer. Hasil utama yang didapatkan itu penurunan totalnya 58,9 cm, penurunan konsolidasi primer 53,99 cm, lama konsolidasi primer total sebanyak 22,7 tahun dengan sebagian lapisan memerlukan 12,52 tahun. Daya dukung fondasi, FESIC, sampai 200,86 kN per meter Virkan, tetapi penurunan jauh memiliki toleransi perkerasan. Itu dari izin Bina Marga sebanyak 100 mili. Implikasinya itu membangun tanpa perbaikan beresiko tinggi atau deformasi dan perawatan, sehingga diperlukan perbaikan tanah. Selanjutnya untuk analisis kritis. Pada kekuatan, semua studi menyediakan data tentang eksperimen atau analisis yang relevan, yaitu seperti lab testnya, model fisiknya, dan simulasi numerik, sehingga memungkinkan perbandingan
perbandingan metode. Contohnya tuh kombinasi data observasi dan hiperbolik plus Plexis. Itu aplikasi Plexis pada studi Waruwu memberikan gambaran validasi metodenya. Lalu selanjutnya pada bagian keterbatasan metodologi, itu untuk skala laboratorium menurut Waruwu itu 1:10 dengan efek skala drainase lapangan mungkin berbeda dan plastisnya cenderung konservatif. Lalu ada stabilitas jangka panjang, itu pada efek lingkungannya seperti susut organik, degradasi organik atau oksidasinya belum dibahas secara mendalam oleh studi semen atau CBR-nya pada studi Masrur. Lalu pengaruh kapur atau semen terhadap karbon organik itu tidak dievaluasi. Lalu ada studi yang mengatakan menunjukkan estimasi waktu konsolidasinya sangat panjang pada puluhan tahun, menandakan keputusan desain harus memasukkan life cycle dan pemeliharaannya. Selanjutnya itu ada kualitas data dan generalisasi. Parameter tanah gambut ini sangat bergantung pada kadar organiknya dan permeabilitasnya, karena hasil dari satu lokasi seperti di Palangkaraya, Riau, dan Pekanbaru itu tidak langsung diregenerasikan ke lokasi gambutnya tanpa uji lapangan. Next. Oke, pada perbandingan metodenya itu ada stabilitas kimiawi. Jadi meningkatkan kekuatan pada CBR-nya, lalu cepat menaikkan nilainya, tapi memerlukan pengikat yang cukup banyak untuk gambut yang bersifat tinggi. Contohnya itu kayak sampai 7%, menaikkan CBR itu minus 6,6 sampai 14,4%. Lalu untuk perkuatan mekanisnya, itu transfer beban ke lapisan lebih kaku, efektif untuk mengurangi di awal, lalu cocok kedalaman gambut moderat. Dalam studi Waruwu juga demonstrasinya itu tiang beton efektif menurunkan penurunannya, terutama tiang yang lebih panjang dan rapat. Lalu ada prapemubanan atau PVD, itu mempercepat path drainase sehingga mempercepat konsolidasi. Lalu ideal juga dikombinasikan dengan prapemubanan untuk mengurangi durasi konsolidasi pada studi tanpa perbaikan mencapai puluhan tahun. Nah, di sini ada catatan, yaitu file unggahan tidak fokus pada PVD, tetapi PVD itu merupakan standar untuk lapisan gambut yang tipis sampai sedang, sehingga itu sangat direkomendasikan untuk permeabilitas yang memadai. Next. Baik, selanjutnya ada biaya dan waktu. Gimana pengaruh dari bahan-bahan tersebut, bahan-bahan yang digunakan terhadap perbandingan biaya dan waktunya. Yang pertama ada biaya relatif, yaitu adalah semen atau stabilisasi, yang dimana biaya materialnya sedang tinggi, yang dimana terdapat material pengadukan suatu pengerjaan namun efektif pada area terbatas. Kemudian ada PVD plus pembebanan, yang dimana biaya menengah, dimana alat pemasangan PVD relatif murah, tetapi waktu pekerjaan lebih besar dan hemat jika dibandingkan dengan pancangan penuh lapisan tebal. Dan kemudian ada tiang atau pancang atau bor yang dimana bus grade, yang dimana biaya tinggi untuk penyediaan peralatannya atau pemasangannya, tetapi memberikan solusi yang cepat dan berumur panjang. Kemudian terhadap waktunya, yang dimana semen penguatannya relatif cepat. Kemudian hari Minggu gain CBR laboratorium, tetapi stabilitas jangka panjangnya perlu pemantauan. Kemudian ada PVD plus pembebanan, yang dimana mempercepat konsolidasi dari puluhan tahun menjadi bulan sampai tahun, tergantung CV-nya. Yang dimana hal ini juga memerlukan perhitungan. Terakhir ada tiang, yang dimana konstruksinya bisa selesai cepat, yaitu dari kisaran minggu hingga bulan, namun efek penurunannya relatif cepat dan terlihat. Selanjutnya ada implikasi lingkungan, yang dimana semen atau kimiawi merupakan produksi semen berkontribusi pada emisi karbon CO2. Perubahan kimia tanah juga dapat mempengaruhi flora dan faunanya, dan potensi limpasan alkali perlu mitigasi dan sehingga perlunya pengendalian drain atau pemilihan kadar minimal efektif. Kemudian ada PVD atau pembebanan, yang dimana relatif ramah untuk lingkungan karena tidak menambah bahan kimia besarnya, tetapi membutuhkan material timbunan yang sourcing-nya harus diperhatikan. Jadi dari kerusakan lingkungannya takutnya mempengaruhi pengambilan tanahnya. Dan yang terakhir ada bambu, yang dimana bahan lokal dan terbarukan, memiliki potensi lingkungan lebih baik bila dipanen berkelanjutan. Namun untuk durabilitas bambu tersebut terhadap pembusukan zona basah harus dipertimbangkan, sehingga itu perlakuannya. Dan yang terakhir ada apa aja sih yang dipelajari, yang dimana perbaikan tanah wajib dilakukan, dimana konstruksi jalan di atas gambut tanpa perbaikan sangat beresiko karena penurunan bisa mencapai puluhan tahun dengan deformasi melebihi toleransi.
Kemudian adanya metode sesuai lokasi yang dimana stabilisasi kimia, perkuatan mekanis atau PVD yang dipilih berdasarkan kondisi tanah, biaya, dan waktu. Dan yang terakhir adalah pertimbangan biaya dan lingkungan, yang dimana metode harus seimbang antara efektivitas, biaya, dan dampak ekologi. Next. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama ada dari hasil perhitungan diperoleh penurunan total yang terjadi adalah 58,9 cm, di mana penurunan izin yang terdapat pada Bina Marga adalah 10 cm. Maka penurunan yang terjadi belum memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, dari hasil analisis, penurunan elastis yang dihasilkan adalah 4,91 cm. Yang ketiga, dari hasil perhitungan besar, penurunan konsolidasi primer yang terjadi adalah 53,99 cm. Yang keempat, lama penurunan konsolidasi primer apabila dijumlahkan adalah 22,6997 tahun, dengan waktu paling lama lapisan tanah mengalami penurunan adalah 12,5187 tahun. Untuk kesimpulan yang kelima, dari hasil perhitungan daya dukung fondasi dangkal diperoleh nilai terbesar dengan metode FESIC, yaitu KOL sama dengan 200,8648 kN per meter persegi. Untuk saran dari penelitian ini, yang pertama ada untuk mengurangi penurunan total yang terjadi, sebaiknya dilakukan perbaikan tanah dalam pembangunan jalan di atas tanah gambut. Yang kedua, diperlukan metode perbaikan yang lebih baik dan cocok untuk perbaikan tanah gambut karena sifat tanahnya yang unik. Perbaikan tanah gambut dapat dilakukan dengan metode kompaksi atau mengisi ruang pori dengan menggunakan metode grouting. Yang ketiga, karena sifat tanah gambut yang memiliki kadar organik tinggi, maka terdapat banyak ketidakpastian dalam memprediksi serta menentukan besar penurunan yang terjadi secara akurat. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan tes laboratorium untuk memperoleh besar penurunan yang terjadi. Berikut referensi PPT ini, yaitu sebagai berikut. Next. Oke, mungkin itu aja dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.